Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tentunya bersama program Bible and Coffee. Kita bersyukur hari-hari hidup kita ada dalam keberkatan Tuhan, saudara, sekalipun sampai hari ini masalah, pergumulan, badai kehidupan masih datang silih berganti. But it's okay, selama Tuhan menyertai kita. Kan janji Tuhan jelas, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu akan tetap terus berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu bukan soal seberapa besar masalah dan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Bukan soal ada atau tidak adanya tantangan atau badai kehidupan. Tapi ini soal siapa yang menyertai kita dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu selalu dituntun, diarahkan oleh ketetapan firman Tuhan, karena dasar pondasi kehidupan saudara dan saya hanyalah firman Tuhan. Sehingga kita tidak gampang digoncangkan, tidak gampang diombang-ambingkan oleh situasi, oleh sikap orang, oleh apa yang kita dengar, nggak gampang diombang-ambingkan ya. Karena itu saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo sama-sama yuk kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan ajaib bagi kami. Kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan agar kehidupan setiap umatnya, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus, itu menjadi berkat buat orang lain, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama kita. Itu kerinduan Tuhan. Itu sebabnya ketika Musa dan Harun datang kepada Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan, dalam proses pentahbisan Harun sebagai imam besar dan juga anak-anaknya, maka Alkitab mencatat dalam Imamat pasal 9 ayat 23, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Ya, kemah pertemuan seringkali berbicara tentang hadirat Tuhan, saudara, karena di kemah pertemuan itulah setiap umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena roh Tuhan hadir di sana menuntun mereka. Di mana? Yaitu di kemah pertemuan ini. Musa dan Harun masuk ke dalam kemah pertemuan. Saudara perhatikan selanjutnya. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Saudara, ketika Musa dan Harun masuk ke kemah pertemuan, di sana mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika mereka keluar, Alkitab mencatat mereka memberkati bangsa itu. Saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Haleluya. Musa dan Harun mengalami perjumpaan dengan Tuhan di kemah pertemuan, dan ketika mereka keluar dari sana, Alkitab mencatat mereka memberkati bangsa itu. Dari mana mereka bisa memberkati? Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan di kemah pertemuan. Dan saya percaya saudara pun harus menjadi sama seperti itu. Bukankah kita terpanggil untuk menjadi garam, menjadi terang di dunia ini? Apa itu garam? Sesuatu yang membuat sesuatu yang hambar menjadi berasa. Apa itu terang? Sesuatu yang berdampak buat kegelapan, sehingga orang yang tinggal dalam terang, orang yang menikmati terang itu juga bisa merasakan dan melihat, menikmati sekelilingnya. Itulah keberadaan saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, keberadaan saya harus menjadi berkat. Amin. Karena ini kerinduan Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dan saya untuk kita memperlengkapi orang lain. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan membawa berkat. Tidak selamanya berkat bicara tentang materi. Ya, saudara mendoakan orang lain, saudara mengencourage orang lain, saudara membagikan juga sesuatu yang saudara miliki dititipkan oleh Tuhan pun itu bisa menjadi berkat. Haleluya. Amin. Jadi kalau sampai ada orang yang ngaku intim dekat dengan Tuhan tapi nggak mau rugi, ya kan?
sulit untuk tolong orang, sulit untuk bantu orang, masih hitung-hitungan, bahkan doain orang gak mau. Itu dipertanyakan, dia dekat dengan Tuhan yang mana? Karena seharusnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, orang yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu nggak bisa tenang hidupnya kalau belum jadi berkat, saudara. Dan ini gambaran ketika Musa dan Harun masuk ke kemah pertemuan. Di sana mereka berjumpa dengan Tuhan, dan ketika mereka keluar, yang pertama kali mereka lakukan adalah memberkati bangsa itu. Dahsyat, bukan? Ini yang Tuhan buat dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Apapun, jadi berkat buat orang lain, berguna buat orang lain, tolong sesamamu. Apa yang bisa engkau tolong, tolong. Apa yang kau bisa kerjakan, kerjakan. Walaupun hal itu hal yang kecil. Tapi selama itu berguna buat orang lain, bukan buat dirimu, saudara. Selama itu berguna buat orang lain, sejati yang kau sudah menjadi berkat buat mereka. Keberadaan kita harus menguntungkan orang lain. Sama-sama bilang sama saya, keberadaan saya harus menguntungkan orang lain. Jangan sampai sebaliknya. Semua keuntungan buat saya, semua kerugian buat orang lain. Wah, itu berbahaya, saudara. Itu dia udah kena sindrom akhir zaman itu. Apa itu? Me, myself, and I. Saya, dan saya nggak peduli. Orang lain saya nggak pusing orang lain. Yang penting saya aman, saya tenang, saya nggak terganggu, ya kan? Yang penting saya, wah itu jahat, saudara. Ingat, keberadaan kita harus berguna dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun. Jadilah berguna. Menguntungkan orang lain. Menjadi berkat buat orang lain. Dalam semua hal, dalam semua lini. Saudara, ada orang yang punya pergumulan, saudara doa. Ya, ada orang yang sedang patah semangat, saudara encourage, saudara support, saudara beri semangat. Karena hari-hari ini gak gampang jalan seorang diri, saudara. Kita perlu orang lain untuk menguatkan. Disitulah keberadaan kita, anak-anak Tuhan yang katanya kita intim dengan Tuhan. Ayo berguna dong buat orang lain. Ayo berdampak buat orang lain. Tahukah saudara, ketika Tuhan selamatkan kita, Tuhan mau kita juga membawa jiwa datang kepada Tuhan. Agar banyak orang mengenal kasih Kristus melalui kehidupan saudara dan saya. Masuklah dalam hadirat Tuhan dan keluar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap berkat firman-Mu yang hari ini kami boleh dengar. Kami mengucap syukur buat setiap pertolongan Tuhan, buat setiap kesempatan untuk kami terus boleh diperlengkapi oleh kebenaran firman. Roh Kudus, tuntun kami, ingatkan kami selalu bahwa sejatinya keintiman kami dengan-Mu akan membuahkan hasil pada sesama kami. Sehingga sama kami boleh merasakan keberkatan keintiman kami dengan Tuhan. Hamba berdoa juga ya Tuhan buat mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mereka mendengarkan firman-Mu saat ini. Dan hamba berdoa bilur-bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.